Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian dengan nomor BP 2001031015 dari kelas 2A D3 Teknik Listrik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama tentang aplikasi syariah berpuasa. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Ibadah puasa merupakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh agama langit yang pernah hadir di muka bumi ini. Tidak mengherankan apabila puasa telah dipraktikkan oleh manusia sepanjang sejarah peradabannya. Terlepas dari perbedaan tata cara pelaksanaannya, di samping itu puasa juga telah dilakukan manusia dengan berbagai motivasi yang berbeda. Ada orang yang berpuasa untuk memperoleh kesehatan, mengurangi berat badan, mendapatkan ilmu tertentu, bahkan lebih jauh dari itu. Ada yang berpuasa untuk mencapai kedalaman spiritual dengan mensucikan jiwa dari kecenderungan hawa nafsu. Bila puasa ditinjau dan dikaji dari berbagai segi, akan ditemukan banyak manfaat yang belum disadari atau belum diketahui secara baik. Andai kata setiap orang memahami dan menyadari akan manfaat yang luar biasa pentingnya bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat, tentu orang yang selama ini belum tekun puasa Ramadan akan menyesal, karena telah mengabaikan alat ampuh dalam perjuangan hidup untuk mencapai kehidupan baik yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang beriman, kehadiran bulan Ramadan disambut dengan perasaan bahagia penuh sukacita sebagai bulan yang penuh keberkahan, bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan kasih sayang, bulan doa, bulan taubat, bulan kesabaran, dan bulan pembebasan dari api neraka. Serta disebut pula dengan bulan pendidikan, Syahrul Al-Tarbiyah bagi manusia. Dimaknai sebagai bulan pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama puasa adalah agar seseorang menjadi bertakwa. Nilai yang sangat mendasar dari ibadah puasa adalah meraih takwa. Takwa merupakan suatu kesadaran pada diri seseorang yang senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun ia berada. Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Aplikasi Syariah Puasa, yang ditinjau dari berbagai segi, baik segi keimanan dan kesehatan. B. Rumusan masalah. Penulis telah menyusun beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai batasan dalam pembahasan bab ini. Beberapa masalah tersebut antara lain: 1. Apa saja syarat sah dan wajib puasa? 2. Apa yang dimaksud dengan puasa sunat? 3. Apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa? 4. Bagaimana hikmah puasa dilihat dari segi keimanan dan kesehatan? Bab 2, pembahasan. A. Syarat sah puasa adalah sebagai berikut. A. Islam. Orang yang bukan Islam tidak sah puasa. Yang kedua, mumayyiz, artinya dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga, suci dari haid atau kotoran dan nifas atau darah sehabis melahirkan. Orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqada atau membayar puasa bulan Ramadan yang tertinggal itu secukupnya. Dari Aisyah ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqada puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqada salat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam waktu ini diperbolehkan puasa padanya. Dilarang puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik, itu tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. A. Berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Yang B. Balik, umur 15 tahun ke atas atau ada tanda yang lain. Anak-anak tidak wajib berpuasa. Sabda Rasulullah SAW, 3 orang yang terlepas dari hukum. A. Orang yang tertidur hingga ia bangun. B. Orang gila sampai ia sembuh. C. Kanak-kanak sampai ia balik. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang C. Kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat misalnya karena sudah tua atau sakit tidak wajib berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. B. Puasa sunat. Puasa 6 hari pada bulan Syawal sesuai dengan hadis Nabi SAW. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, itu menjadi
seperti puasa setahun. Puasa ini dapat dilakukan secara berurutan atau tidak. B. Puasa di hari Arafah. Khususnya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Rasulullah ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, puasa itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Namun, menurut Malik, hal itu tergolong makruh dengan alasannya. Ia khawatir orang mengaitkan Ramadan dengan yang bukan Ramadan, atau kemungkinan hadis tersebut tidak menjadikan sebagai yang disunatkan. Puasa sunat yang ketiga yaitu puasa hari Asyura tanggal 10 dan Tasu'ah 9 bulan Muharram. Puasa sunat yang keempat yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Disunatkan berpuasa 3 hari sebaiknya tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan karena Nabi melakukannya. Yang kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Beliau bersabda, hari itu hari yang datang padanya aku dilahirkan, hari yang padanya aku dibangkitkan dan diturunkan wahyu kepadaku. Yang keenam, puasa bulan Muharram dan Sya'ban. Berpuasa pada bulan Muharram dan Sya'ban merupakan keutamaan. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah SAW senantiasa berpuasa dan menganjurkan agar umatnya berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Yang C. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa yaitu A. Makan dan minum. Dalam hal ini maksudnya sesuatu ke rongga badan atau rongga kepala melalui jalan terbuka, mulut, hidung, atau telinga dianggap sama dengan makan dan membatalkan puasa. Al-hukunah yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui kemaluan dubur atau kubul. Yang C. Muntah dengan sengaja. D. Bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. E. Keluar mani dengan sebab mubasyarah, bersentuh kulit tanpa alas, mencium dan sebagainya. Namun keluar mani tanpa bersentuh kulit, misalnya dengan sebab pandangan atau karena mimpi, tidak membatalkan puasa. F. Haid, nifas, gila, dan murtad. Hari yang diharamkan berpuasa. Ada beberapa hari yang dilarang atau diharamkan untuk berpuasa, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya haji, dan 3 hari sudah hari raya haji, yaitu 11, 12, 13 bulan haji. E. Hikmah puasa dilihat dari segi keimanan seorang dan kesehatannya. Hikmah puasa dilihat dari segi keimanan, yaitu sebagai berikut. A. Ibadah puasa berfungsi sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. B. Puasa berfungsi sebagai ibadah kepada Allah. Quran surah Al-Baqarah 193 sampai 146. C. Puasa merupakan konsekuensi logis daripada syahadat. D. Puasa melatih kedekatan dengan Allah dan tunduk secara utuh, total dan optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. E. Puasa berfungsi untuk melatih kesucian sikap mental, kesucian spiritual, emosional, intelektual, dan kesucian nafsu makan atau minum dan nafsu syahwat. F. Puasa berfungsi untuk melatih kesucian tingkah laku, seperti kesucian mendengar, melihat, mencium, berbicara, berpakaian, bergaul, bekerja, dan berjalan. G. Berpuasa berfungsi melatih dari hidup hemat. H. Berpuasa juga berfungsi melatih diri sederhana dan suka memberi, serta tolong-menolong orang yang sengsara. Dari segi kesehatan, puasa memiliki hikmah sebagai tindakan pencegahan terhadap beberapa penyakit mental, seperti stres, dan terutama yang berhubungan dengan lambung, menyehatkan alat pencernaan, memperlancar peredaran darah, memperbaiki organ tubuh, menstabilkan hubungan saraf, dan terapi ampuh terhadap beberapa penyakit dalam. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh hamba Allah yang bertakwa. Di dalamnya banyak terdapat manfaat bagi jasmani dan rohani. Puasa sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu puasa wajib dan sunnah. Puasa haruslah dilakukan pada selain hari-hari yang diharamkan, dan menjalankannya pun harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, diantaranya muntah dengan sengaja, berubah niat, dan sebagainya. Puasa mengandung banyak hikmah dalam segi kejiwaan, seperti membiasakan sabar dan berperilaku baik. Dalam segi sosial, seperti sikap saling tolong-menolong. Dalam segi kesehatan, seperti membersihkan usus, maupun dari segi rohani selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Saran. Demikianlah makalah yang saya buat. Apabila ada kesalahan baik dalam penulisan ataupun pembahasan serta penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Terima kasih. Baiklah, sekian dulu presentasi makalah dari saya. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah.